Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan sejarah yang sangat luar biasa. Pernahkah kalian mendengar nama-nama seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, atau Sunan Gresik? Siapa mereka sebenarnya? Mereka adalah bagian dari 9 tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia yang kita kenal dengan nama Wali Songo. Tapi tahukah kalian, mereka bukan hanya ulama atau pendakwah biasa. Mereka juga adalah pendidik, seniman, pemimpin masyarakat, bahkan arsitek peradaban Islam di Nusantara. 6 abad yang lalu, di tanah Jawa, 9 wali Allah ini menyebarkan Islam bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan budaya. Mereka menggunakan seni, pendidikan, dan keteladanan akhlak untuk menyentuh hati masyarakat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal biografi masing-masing sunan satu persatu, mulai dari asal-usul mereka, metode dakwah, hingga warisan yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Kita juga akan melihat bagaimana peran besar mereka dalam membentuk masyarakat Islam di Indonesia yang damai, toleran, dan berakhlak mulia. Di masa lalu, Islam tidak masuk ke Indonesia lewat kekerasan, tetapi lewat kelembutan dan kearifan lokal. Di Pulau Jawa, ada 9 tokoh besar yang menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kata wali berarti orang suci atau kekasih Allah, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo bukan hanya tokoh agama, mereka juga guru, pemimpin, pendidik, bahkan budayawan. Mereka menyebarkan Islam tidak hanya lewat ceramah, tetapi juga melalui seni, pendidikan, budaya, dan akhlak yang luhur. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal juga dengan beberapa nama lain seperti Syekh Maghribi, Makdum Ibrahim As-Samarqandi, atau dalam beberapa sumber disebut juga kakek bantal. Beliau diperkirakan berasal dari wilayah Samarqandi, Asia Tengah, atau sekarang bagian dari Uzbekistan. Atau sebagian pendapat mengatakan ia berasal dari Persia atau Iran. Ia termasuk keturunan bangsawan atau ulama dari wilayah Timur Tengah dan sempat tinggal lama di Gujarat, India sebelum datang ke Nusantara. Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia sekitar tahun 1404 Masehi dan menetap di Gresik, Jawa Timur. Ia menjadi wali pertama yang menyebarkan Islam secara sistematis dan damai di Pulau Jawa. Sebelum menetap di Jawa, Maulana Malik Ibrahim dikenal telah berdakwah di wilayah Champa atau Vietnam selama beberapa tahun. Setelah itu, ia menempuh perjalanan ke Gresik yang saat itu merupakan wilayah pelabuhan dagang penting. Berbeda dari pendekatan agresif atau konfrontatif, dakwah Sunan Gresik sangat persuasif dan penuh hikmah. Ia tidak langsung mengajarkan agama, tetapi membaur dengan masyarakat, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendekatan yang digunakan oleh Sunan Gresik antara lain: yang pertama, membantu petani meningkatkan hasil pertanian, memperkenalkan teknik irigasi dan bercocok tanam baru. Yang kedua, mendirikan layanan pengobatan tradisional dan pengobatan Islam, menyembuhkan penyakit rakyat secara gratis. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil dan nelayan, mengajarkan akhlak kejujuran dan tolong-menolong kepada masyarakat lokal melalui contoh hidupnya. Karena kepribadiannya yang rendah hati, bijaksana, dan penyayang, banyak masyarakat yang tertarik kepada ajarannya.
Lambat laun mereka masuk Islam secara sukarela tanpa paksaan. Sunan Gresik juga dikenal sebagai pendiri madrasah atau pesantren pertama di Jawa Timur. Ia mengajarkan dasar-dasar agama Islam seperti yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua akhlak mulia. Yang ketiga tauhid dan keyakinan kepada Allah. Yang keempat penghapusan budaya syirik secara bertahap. Ia juga menerjemahkan teks-teks keislaman ke dalam bahasa lokal agar mudah dipahami masyarakat Jawa. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi dakwah para wali songo selanjutnya. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga kini masih ramai diziarahi oleh umat Islam, baik untuk menghormatinya sebagai ulama besar maupun sebagai napaktilas sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggalkan jejak dakwah yang sangat kuat. Di antaranya yang pertama, membuka pintu dakwah Islam di Nusantara secara damai dan santun. Yang kedua, menjadi pionir metode dakwah sosial yang kelak diikuti oleh Sunan Ampel, anaknya sendiri. Yang ketiga, mewariskan keturunan dan murid-murid yang menjadi tokoh-tokoh Islam besar, termasuk sebagian wali songo. Yang keempat, menjadi tokoh Islam pertama yang dimakamkan secara Islami di tanah Jawa. Metode dakwah Sunan Gresik menunjukkan bahwa Islam bisa diterima secara luas jika disampaikan dengan hikmah, akhlak yang baik, dan kepedulian sosial. Dari Sunan Gresik kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal bicara, tapi tentang berbuat baik untuk umat. Beliau berdakwah tidak dengan banyak kata, tapi dengan banyak aksi nyata. Keikhlasan dan kesabaran beliau menjadi pintu masuk Islam di Nusantara dan menjadi teladan bagi semua pendakwah zaman sekarang. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat dan merupakan putra dari Sunan Gresik. Ibunya adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Champa, wilayah yang sekarang termasuk Vietnam bagian selatan. Menurut beberapa catatan sejarah, Raden Rahmat lahir di Champa sekitar tahun 1401 Masehi dan datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi bersama saudaranya Raden Ali Murtadho atau Sunan Derajat. Sesampainya di Jawa, ia tinggal di wilayah Majapahit, tepatnya di Ampel Denta, Surabaya, dan menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari seorang pejabat Majapahit bernama Arya Teja. Dari sinilah ia dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai pionir pendidikan Islam formal di Jawa. Ia mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi pesantren tertua di Nusantara dan pusat kaderisasi ulama besar, termasuk beberapa tokoh wali songo seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Fatah. Melalui pesantren tersebut, Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga pendidikan moral, kepemimpinan, fikih, tauhid, dan kebudayaan. Ia juga terlihat aktif dalam penyebaran Islam di wilayah Tuban, Gresik, Lasem, dan Demak. Salah satu ajaran paling terkenal dari Sunan Ampel adalah Moh Limo, yaitu ajaran moral yang melarang 5 jenis perbuatan keji. Yang pertama, moh main atau menolak berjudi. Yang kedua, moh ngombe, menolak mabuk atau meminum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, menolak mencuri. Yang keempat, moh madon, menolak zina atau perbuatan asusila. Yang kelima, moh madat, menolak memakai narkoba atau candu.
Sunan Ampel juga berperan besar dalam pengembangan kekuasaan Islam di Jawa, terutama dalam pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Beliau adalah guru dan penasehat spiritual Raden Patah yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. Walau tidak masuk ke ranah kekuasaan langsung, Sunan Ampel memiliki pengaruh besar secara politik dan keagamaan, khususnya dalam menyatukan kekuatan Islam menghadapi kemunduran Majapahit yang saat itu mulai melemah. Metode dakwah Sunan Ampel sangat bijaksana dan adaptif terhadap budaya lokal. Yang pertama, menggunakan metode bahasa lokal untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, mengajarkan Islam lewat contoh akhlak dan keteladanan. Yang ketiga, tidak langsung menentang budaya Jawa, tetapi menyaring dan mengislamkannya secara bertahap. Yang keempat, menyebarkan dakwah lewat pesantren dan santri-santri yang disebar ke berbagai wilayah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Ia dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya, yang hingga kini menjadi tempat ziarah terkenal dan simbol dakwah Islam awal di Jawa Timur. Makam beliau sering dikunjungi oleh santri, tokoh agama maupun masyarakat umum sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam secara damai. Warisan terbesar Sunan Ampel adalah tradisi pesantren yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung pendidikan Islam di Indonesia. Ia juga meninggalkan warisan berupa sistem kaderisasi ulama, moral masyarakat Islami, dan dakwah berbasis akhlak. Ajaran Mohlimonya terus menjadi inspirasi dalam pendidikan karakter di Indonesia. Dari Sunan Ampel, kita belajar bahwa membangun masyarakat tidak hanya lewat kekuasaan, tetapi lewat pendidikan dan keteladanan. Beliau menanamkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semua. Di tengah tantangan moral zaman sekarang, ajaran Sunan Ampel seperti Mohlimo sangat relevan untuk menjadi dasar membentuk pribadi Muslim yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Makdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila, putri seorang bangsawan Majapahit. Ia lahir di wilayah Surabaya sekitar abad ke-15 Masehi. Sunan Bonang merupakan salah satu murid terbaik dari pesantren Ampel Denta dan juga menimba ilmu ke berbagai tempat, termasuk ke Samudra Pasai atau Aceh, pusat keilmuan Islam di Nusantara saat itu. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang cerdas, mendalam dalam ilmu agama, dan sangat kreatif dalam berdakwah. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu tafsir Al-Quran, fikih dan hukum Islam, ilmu tasawuf, ilmu falak, bahasa Arab dan sastra, dan ilmu seni budaya Jawa. Salah satu keistimewaan Sunan Bonang adalah kemampuannya menyampaikan ajaran Islam melalui seni dan budaya lokal yang waktu itu masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Beberapa pendekatan dakwahnya antara lain tembang-tembang Jawa. Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu Jawa seperti tembang atau tombo ati yang berisi ajaran Islam dan hingga kini masih dikenal luas. Yang kedua, gamelan dan karawitan. Ia menyesuaikan alat musik tradisional untuk mendukung dakwah dan menghindari kemusyrikan. Yang ketiga, wayang kulit. Ia menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita pewayangan yang sebelumnya bersifat Hindu. Semua ini menunjukkan bahwa Islam bisa diterima masyarakat Jawa melalui pendekatan budaya yang halus dan menyentuh hati. Sunan Bonang menulis berbagai naskah keagamaan. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Primbon Bonang, sebuah kitab tasawuf yang berisi panduan akhlak dan ibadah. Ia juga mengembangkan ajaran tasawuf dengan istilah lokal agar mudah dipahami masyarakat awam.
Ia mengajarkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesucian hati, berzikir dan mengenal Allah, menjaga hubungan antara sesama manusia. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain Sunan Kalijaga, yang awalnya seorang perampok, namun kemudian menjadi wali besar setelah bertobat dan belajar dari Sunan Bonang. Yang kedua, Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, yang kelak menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di Tuban, Jawa Timur, tidak jauh dari pusat kota. Makamnya menjadi tempat ziarah penting dan masih ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Sunan Bonang mewariskan beberapa warisan dan keteladanan. Yang pertama, model dakwah berbasis budaya lokal. Yang kedua, seni sebagai sarana pengajaran Islam. Yang ketiga, karya sastra Islam dalam bahasa Jawa. Yang keempat, sistem pendidikan berbasis pesantren dan sufisme. Beliau adalah contoh nyata bahwa agama tidak harus disampaikan dengan keras, melainkan dengan cinta, seni, dan kecerdasan. Dari Sunan Bonang kita belajar bahwa ilmu dan seni adalah dua senjata kuat dalam mendidik umat. Islam tidak harus datang sebagai sesuatu yang asing dan menakutkan, tapi bisa hadir dengan indah, lembut, dan bermakna. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah membahas 3 tokoh penting dari Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Ketiganya merupakan ulama besar yang berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan cara yang bijak, damai, dan penuh keteladanan. Karena keterbatasan waktu, maka pembahasan tentang wali-wali lainnya seperti Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati akan kita lanjutkan pada pertemuan atau video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting hari ini dan merefleksikan nilai-nilai perjuangan para wali yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk belajar dan meneladani perjuangan para penyebar Islam yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.